Kita akan lihat juga bagaimana, komentar dari netizen begitu ya, Mhm, di media sosial terkait dengan, tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru mediator begitu mmm, ya. Kita akan lihat pasti akan ada banyak pro kontra, realistis atau enggak sih sebenarnya saat ini iya, kalau menurut, Prof. Hik kan nggak realistis kalau saat ini. saat ini. Lagi mereka lagi on fire banget nih, lagi Iya, panas-panasnya, betul. nggak akan, inilah ya, nggak akan bergeming lah ibaratnya. Kita Betul. akan lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen, ini dia. Nah, ini dia @umbuh, Andi5492. Punya niat untuk mediasi aja udah baik, very good. Tidak diterima oleh kedua pihak, ya tidak ada masalah. Nggak ada masalah juga, no problem, why so big deal anyway. Oke, kita akan lihat lagi. Pak Bowo jangan terlalu gegabah mendamaikan kedua negara sedangkan negara kita belum tuntas pemberantasan korupsi. Benahin aja dulu internalnya Bener. gitu kan kalau menurut netizen. Kita akan lihat. Mudah-mudahan bisa. Ayo Pak Prabowo bertemu Iran, bertemu Israel, dan bertemu Donald Trump, ciptakan perdamaian Iran, Palestina, dan Israel. Oke, ini dari Sobirin. Nah, ini nih, sepertinya tidak mungkin, apalagi pemimpinnya udah meninggal, bakalan susah buat negosiasi. Kita akan lihat lagi. Ibaratnya Jennifer Lopez sedang berantem dengan grup Blackpink, tiba-tiba kucluk-kucluk KKI mau jadi penengah sengketa artis-artis internasional. Ada analoginya Nah, ini juga ya. kata netizen ya, ini kata netizen ya, gitu kan. Nah, itu dia. Ini, gimana nih, banyak sekali komentar-komentar netizen pro dan juga kontra begitu. Iya, Loh, kok ucul-ucul tiba-tiba ada, mau jadi mediator gitu iya, kan. Nah, iya. bagaimana Anda menanggapi ini? Ya pasti kalau di era digital ini Mhm, siapapun boleh berbicara ya mhm, dengan perspektif masing-masing mhm, gitu ya. Tapi kalau menurut saya, pemerintah, tentu harus realistis mhm, ya. Pertama adalah, penawaran kita sebagai mediator, saya harus sampaikan bahwa itu juga menyandera, posisi kita untuk tidak mengutuk Israel atau untuk mengutuk Israel betul. gitu kan. Jadi itu kita tersandera juga dengan sikap kita gitu Mmm, kan. mhm, Seandainya kita tidak menjadi mediator mungkin kita akan lebih bebas untuk mengatakan, "Oh ya kita kutuk." Nah dalam konteks seperti ini kalau misalnya di PBB nanti ada majelis umum, bersidang, mhm. kemudian akan mengeluarkan resolusi Tapi ya, nah itu dia yang jadi pertanyaan saya. Di dalam naungan PBB, PBB mhm, tentu tidak akan tinggal diam soal ini. betul. Tapi kan kemudian Amerika Serikat punya hak veto. Iya, kalau di Dewan Keamanan pasti punya hak veto, pasti Heeh, nggak akan berhasil. heeh, Tapi makanya di majelis umum, heeh. di mana satu negara punya satu suara Mhm, kan. mhm, Nah, biasanya ada yang akan membuat draft, resolusi. mhm, Nah, tentu, mungkin draft resolusi itu misalnya akan mhm, mengutuk Israel, mhm, ya karena sekjen PBB juga sudah agak keras mengutuk Israel gitu ya. mhm, Kalau misalnya ada resolusi seperti itu, kita nggak bisa ikut-ikutan nih, mmm, ya kan? Karena apa? Kita mau jadi mediator, kita mmm, mau jadi netral. mmm, Jadi itu yang saya maksud dengan kita dengan, keinginan untuk menjadi mediator itu kita akan tersandera, terkait dengan apa yang, sebenarnya kalau kita tidak jadi mediator gitu ya, kita lebih bebas. Nah, kalau menurut Anda lebih baik jadi mediator atau lebih sesuai dengan ini, bebas aktif? Ya, sebenarnya ya kalau saya melihat, peristiwa-peristiwa perang sebelumnya ya, Mhm, Ukraina waktu diserang sama Rusia, terus kemudian waktu bahkan, Iran dengan Amerika bulan Juni, lalu juga, serang-serangan gitu ya sama mhm, Israel. Saya pada waktu itu dalam posisi, ya udah kita lebih baik, tidak mengutuk karena kita ingin menjadi mediator. mmm, Ingat kan waktu itu Presiden Jokowi jadi ketua G20. mhm. Nah, Presiden juga sempat ke Ukraina. ya ke Ukraine kan, Mhm, kemudian ke Rusia. mhm, Padahal waktu itu Indonesia sebagai co-sponsor dari resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia. mmm, Kan jadi aneh jadinya kan mmm, gitu ya. mmm. Nah, saya sih cenderung mengatakan sebenarnya pada waktu itu bagus. Tapi kalau yang sekarang, Untuk case yang sekarang? untuk case yang sekarang ini agak beda. Karena yang saya tadi katakan, deal-nya sudah hampir terjadi. Mmm, Israel sudah dan Amerika mengatakan bahwa serangan bulan Juni sudah menghilangkan kemampuan Iran untuk punya instalasi nuklir. mmm, Tapi kok kemudian Israel menyerang? mmm.